Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah, pada jamaah rutin malam Jumat bil khusus kita doakan bersama Pak sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah, dalam takwa kepada Allah, tanpa unsur kemusyrikan. Sebab memang di akhir zaman untuk menegakkan tegaknya agama Allah dengan bersih itu rada ribet, 1001 juga langka orangnya. Hadirin rahimakumullah, salatu wassalam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan Habibana al-Karim Sayyidina wa Maulana Muhammadin sebagai teladan contoh buat kita umatnya. Karena kenapa kita mencontoh hanya kepada baginda Rasul? Karena manusia yang sempurna tanpa celah, setiap langkah ucapan dan perbuatannya adalah wahyu. Wamayantiku anil hawa in huwa wahyu yuha, gak ada nafsu kecuali nafsu yang didorong oleh rasa mutmainnah hanya kepada Allah semata. Hadirin rahimakumullah, ada generasi di mana kita sering dengar dari para kiai kali, kalau anda sering dengar, siapakah Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Selintas saya ada satu buku kecil yang saya baca, An-Nizam Minal Dolal, menyelamatkan hati dari penyakit sesat. Buku tipis, kitab tipis ini, padahal Imam Ghazali Hujjatul Islam itu wafatnya tahun 505 Hijriah, Masehinya seperti kita ini sekarang 2020 itu 1111 1111. Jadi gampang ingatnya. Jauh nggak kurun waktunya ke Rasulullah? 505. Kalau kita ingat ada kalender Hijriah, tahun Hijriah 1443 itu 44 ya. Itu pada pemerintahan Khalifah Umar Ibnu Khattab tahun ke-11. Kalau 505 ditambah 11 516, ke Rasulullah 6 tahun 521. Jauhnya seabrek-abrek, tapi jadi teladan umat sedunia sampai hari ini. Sayang yang pada ngecam ini emang nggak tahu apa. Kalau saya kan orangnya pengen tahu guys sama beliau. Kenapa? Saya akan berbicara untuk menjawab tantangan atau orang atau para asatid yang nggak lengkap punya bekalnya. Kasarnya mah begini, belum waktunya dia ngewarung, ngejual, ngedagangin, dia sudah dagangin, kurang bahan. Terus buka warung jangan naon, dan waktunya baturnya distribusi ya distributor, warung gede boleh. Karena dia boga seetiknya belajar didagangkan, buka warung itu gagal jadinya, gagal pahamnya. Dari sini saya akan bicara, ternyata secara klasifikasi, kalau Jumat kemarin kita ada, saya sampaikan pembagian hati. Ya, Bikol bin Sarif, ya kan? Bikol bin Marid yang punya hatinya penyakit. Bikol bin Mayit yang hatinya mati bisa. Ya kan, kayak siapa? Firaun itu kan yang hatinya mati. Karena dia menyatakan ketika dia hebat, dia adalah Tuhannya. Makanya ditentang oleh Nabi Musa, ya. Hadirin rahimakumullah, kelas ada tingkatan manusia pada akal dan kecerdasannya. Ternyata kecerdasan itu ada kecerdasan secara akliyah, akal. Banyak tuh para pejabat yang profesor, doktor, yang MA, yang SH, ya, menunggu belakang itu cerdas memang. Cuman baru sebatas akliyah, akal saja. Nanti ada kelas kedua, kecerdasan emosional. Udah pinter, gitu, hayang menang sorangan lain. Kan yang paling pinter itu profesor dokter pada korupsi lain bodoh lain. Beak digerogotin duit negara, duit orang menang ngumpul ke pemerintah. Ya.
Ada kecerdasan paling tinggi ternyata, kecerdasan spiritual. Ini di luar logika, di luar akal tadi. Kenapa begitu? Imam Ghazali saja yang orang hebat, orang cerdas, kitab di kepalanya, Quran hafal, sempat kena penyakit galau dia. Galau ngerti galau? Andil antara dilema dan galau. Punya penyakit ini dia. Kenapa? Dengan kecerdasannya ternyata enggak lengkap. Dari mana dia buktikan? Satu saat ketika dia sedang berjalan di tebing di pinggir sungai, ada satu sebatang pohon kayu yang bengkok. Begitu dia cabut kayu yang bengkok, ternyata lurus. Dari sini mulai galaunya dia. Loh, ini mata gua menipu kalau gitu. Ini mata itu bohong. Padahal kayu ini bengkok. Begitu dicabut dari air, lurus. Mulai dari situlah Imam Ghazali nggak percaya kepada otak, kecerdasan otak. Padahal keberhasilan dia kalau ceramah, sekali ceramah pada zaman tahun 1011 itu tadi, 1111, nggak kurang dari 70.000 jamaahnya pada zaman itu yang tidak ada YouTube. Kalau sekarang gampang, kayak si Pak Edi Pentina gampang. Zaman itu 1111 saja. Kalau dia udah ceramah, diintip kemana nih Imam Ghazali ngajar? Tidak kurang 70.000. Gara-gara mencabut kayu bengkok di sungai, ternyata dicabut itu lurus. Dari situ tidak percaya lagi kepada panca indera, tidak percaya lagi dengan penglihatan dia, menipu ternyata. Tidak percaya lagi dengan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, tidak percaya. Berkelanaklah dia, lelempanganlah dia. 11 tahun, tetapi Raja Baghdad manggil, Tuan Guru, Imam Ghazali, tolong ajar dulu di perguruan aku, namanya An-Nizamiyah, jadi rektor dia, umurnya baru 37 tahun. 37 tahun jadi rektor, karena yang nyuruh raja. Nizamul Mulk di Baghdad pada saat itu. Pada peristiwa inilah dia masih tetap galau, dia jalan selama 17 tahun. Untuk mencari siapa, jadi menemukanlah apa yang disebut ma'rifah. Yang lempangnya untuk sembarangan siapa ya sih, bisa ibadah siapa percaya sih kalau ada lelempangan. Jadi ayah di kayak di situ, makanya apa? Nggak mau motor. Juga tadi berbapak mengenai makhluk itu. Ya. Dari peristiwa ini kalau kita mau napak tilas mengikuti, Allah kasih ma'rifat dengan cara apa? Riyadhah, latihan. Bagaimana orang bisa syarat apa? Riyadhahnya kuat tuh. Namun karena di riyadhah Pak, hilangkan nafsu dari hati kita. Nafsu dahar, nafsu minum, nafsu segala naon. 17 tahun Allah hadirkan ma'rifat. Ma'rifat itu Allah turunkan setelah wahyu kepada baginda Rasul SAW habis. Ada perjalanan aulia yang namanya ilham, yang namanya irhas para wali. Muncul ma'rifat itu kia. Allah menembakkan ke hati orang nur ilahiyah, ditembakkan ke hati jelema eta. Kuat teman dia dulu, boro-boro aduh Pak Guru teh. Lamun mari malikeun bakal kakayang ka payasin teh lain jeung payasin. Bekakna mah jeung payasin bae. Berkah ilmu, nah ta'zim taslim ka guru, nah apa eta mah hesena. Ipira ko Pak payasin dia sakit kabunya dari doa ka ridho. Mana ridho di lisan unggul, nu ke hati. Kan yang tahu ketika kita tanamkan rasa sayang kepada jamaah, nanti Allah nama itu diterima. Supaya sini dipasrahkan dan baik itu dirasakan. Kan dipilih dari Allah, udah tuh. Lalu jadi dipilih dari Allah, dipilih dari. Tadi saya dipilih sampai mana itu? Pasrah ya Allah, semua jamaah saya Allah berikan keberkahan, berikan ke anu, berikan. Kalau dia berikan ujian ya Allah, tolong dia kuatkan, tambahkan kesabarannya. Kan gitu. Allahu Akbar, kan gitu kan. Dan pada sisi lain kayak Allah nyeleksi deh. Nah seleksinya Allah bisa kan, mencara di laptop mah klik
oh terjamaah yang terjadi disebut tadi ji sadar ke dia petinggi ya malaikat pada ngedarekeun diuk jeung maneh kade di dieu mana ke diangkat ke itu kalau ke langit petinggi malam Jumat oh jeung memang sudah diperintah ribuan malaikat diturunkan ke langit oleh Allah untuk membawa keberkahan dan rahmat di mana majlis-majlis zikir ada, di mana majlis ta'lim ada pada malam itu, di situ dia berhenti. Itulah raudhah min riyadil jannah. Nah, hasilnya contoh Maulid setahun berapa kali? 7 kali atau 10 kali? Seberapa kali? Sekali ini kere wah emang itu kuat mencet sapi di aja. Ngaku mahabbah cinta ke Rasulullah. Didinya rendahnya kadar sholat para marahnya anak-anak diangkatkan kemarin aing ku sholat itu bisa selamat di akhirat ya kan kok ada hadis nanti sholat kita akan ditekuk bagaikan kita melipat sajadah di barangkan tak sholat sia seumur-umur begitu pun ku malaikat Malik coba ayo tidak pernah tersenyum dalam sejarah dalam sejarah Islam dalam tarikh Islam malaikat Malik kecuali sekali tersenyum ketika Rasul Mi'raj. Bayangkan kemana Jawara tempat nomor mana aja Jerman ke Jom tempat kemana banget takos gitu ditepuk seberapa puluh kali lipat orang nyamper ke nana ge ke nang Jerman banget kos gitu kok mau malaikat coba bayangkan kemana saya ngebayangkan aja iya kan sholat orang mau ngarasa orang pang sholat nak pang tukang sholat nak sarwadeng ngelipatkan cek hadis lipatkan sajadah dibalangkan ke banget tak sholat sih mengalih berkenal lain payah lain payah lima ampura apa cuma itu malaikat memang nanti di hari kiamat akan terjadi satu umat seperti itu. Hadirin rahimakumullah, apa yang kita ambil hikmah dari perjalanan seorang Imam Ghazali Hujatul Islam sampai akhirnya dia meninggalkan dunia keilmuan yang hebat tadi, memilih riyadhah, memilih menjadi memilih cicing, tapi tetap mengendalikan nafsu tadi secara duniawi. Karena pengen dia berharap banget kepada Allah, ditempatkan nur dari Allah ke dalam hatinya. Jelema ngamun eta ngisi tembakan cahaya ke hati ku Allah, apa yang mau, apa yang mau diminta, diminta diberi, kok bobor minta, timbul rasa ikhlas, rasa sabar, rasa mau. Hidup agama ini menghidupkan agama dengan cara begini, bukan menghasut, bukan dengki, mual menang. Saya Quran Musafon 18 balik kali hatam itu bisa satu mana. Quran nembung, nggak akan nyentuh, ya. Jadi kusabab eta di antara tadi tingkat kecerdasan terjaga, kecerdasan spiritual karena bisa menembus, bisa menghadirkan ilham di Allah melalui riyadhah, melalui latihan tadi. Entong dimanja teuing hate teh awak teh dimanja jam sikeun ngeunana malam Jumat sare komo hujan-hujan tiris itu seminggu sekali. Seperti kita juga ketika meninggalkan sholat tong puas syukur sholat itu ngisi sholat kita cuma pancaran sholatnya tidak untuk nyangan ke akhlak orang karena sholatnya untuk bersih, sholatnya untuk bawa iman dengan sholat secara fikih usolli fardhu isya'i budak letik itu Allahu akbar kabira walhamdulillah kaisa coba bikin itu Allah maha besar benar datang untuk bikin besar lain Allah deh yang perlu urut saja doang sholat itu nabong tiap waktu sampai 5 kali bang. Nah sholati wa nusuki wa maya yang penting tetap para tertarik. Basusuki wa yama wa honda wa terios sunah. Dan itu lillahi rabbil alamin karena Allah yang mengurus, yang memelihara sekalian alam semua ini kan gitu. Pada saat amat sholat, leungit eta akidah eta teh. Karena wadahna ente bersih, wadahna ente sempurna. Di mana eta wadahna? Di akidah. Akidah nu mana? Nu aya imanna. Dari iman yang adalah terpancar tauhid. Tadi beliau bilang, tauhid itu hanya satu, Allah yang aku yakini di hati orang teh. Selain Allah tidak ada yang besar.
Ketika Allah perintahkan untuk beramal, atau untuk mikir-mikir atau Gus, iman hatena tauhid mantap. Apapun dalam bentuk ibadah, lepas. Jurig datangnya, tong kabe, jangan, gak jurig tak. Kurang dijauhan, jurig mah ada musuh orang, mana di deketan aja sih. Jadi, bangun akrab banget ke jurig itu. Kenapa jurig apa? Jurig pembawa nikmat. Nah, sebablah tadi nambah duit saya aku coba dikorek-korek kan jurig kita jadi loba. Jadi dia bawa motor anak harus coba dikorek-korek batu di ulah, ketere rusak jadi motor. Kan mau dijual 4-5 tahun masih mahal jurig kan. Padahal balik nyaho secara akal kayaknya nyahonya. Ngan akal itu turut kenapa akal mah gampang bisa ditumpahkan kuno gitu teh. Kusaha kuno gitu saya. Jurig. Gampang, ayah teh, tukang pedi. Ayah teh, nggak bisa, HP mah asli di Allah produknya. Serverna mencara HP tidieu ke Allah langsung. Kalau hilma itu bisa dibohongan. Ayo, nyambung. Ya kan, sinyalnya bagus. Menate mah. Lamun akal sinyalnya sinyal dosa. Mendung saya sih kayak budak mau mencuri saya di balang-balang ke HP. Muter-muter mulu katanya gitu kan. Anjay. Muter-muter mulu Bang gitu kan. Sinyalnya kalau makanya sinyalnya paling bagus apa tadi simpati. Simpanan persediaan sebelum mati gitu. Nah, amal ya. Amal yang sholihin, amal yang mukhlisin, amal yang keluar dari hati yang tanpa kemusyrikan. Lamun itu ente pelajari, ente pelihara. Bicara spiritual, bicara nur tadi, bicara ilham, bicara irhasam, Allah tembakan ke hati kita, kudu menang, benang sakit dah. Terdirasiakan ku Allah dibere, daik nempuna, riyadohna, latihan anak latihan tadi, diajar tongkorek, ya kan? Dahar ke gereja, waduh, ayo datang, kita makan bareng. Ya kan, sekali-kali sih minggu sekali, 2 kali ngajak tetangga, kamu ayah kolot ngajak. Mah yang dahar bareng gitu mah. Kabeh gimana yakin di mana banyak orang memberikan sesuatu, berbagi kepada sesama, menikmati orang lain ikut menikmati rezeki yang diberikan Allah kepada kita, ditambah hantu. Tambah hantu. Nyaho KBG sudah dilakukan. Enggak Pak, sekali-kali mah. Ya kan? Tadi orang ngobrol-ngobrol itu kan setik banget padahal Allah ketika turunnya perintah itu tidak menyengsarakan pisang, contoh urusan zakat boga saton tebang kita keluarkan sakinta. Maha bijaksana Allah. Apa yang 9 kintal kudu diberikan ke yatim, ke fakir miskin. Ini 9 kintal apa sakinta? Setik banget. Boga duit 1 juta 2,5% bongan disimpan. Boga emas segera 100 gram disimpan 50 gram ada zakatnya itu 2,5%. Letik banget tapi itu letik menyebabkan kita jadi bakhil, menyebabkan hati orang jadi marid tadi kemarin jadi gering. Lamun tadi ditutup ku Allah, lamun ditutup khatamu ala qulubi, itu tuh hati orang. Wa ala samihim bodoh tai teuing aing mah warek ngadeng eta mah jariah naon moal ditutup hati pendengaran. Sam'ihim basyarihim, penglihatan ditutup pudutnya kita jariahnya. Ayo ke bangunan nih jawabannya tentang jalan kalinya. Awas jangan pernah berani berbohong kepada diri sendiri sekalipun. Nutupan hati, ngelaskan hati. Jadi telas hati. Karena hati telas goswadul qulub, hatinya keras, tidak akan terima ketika orang itu menderita, ketika itu orang susah, ketika orang dapat musibah, kita nggak bisa berbagi. Tungtung nama emosional, orang cerdas tadi teh ya kan, lah Ahmad Musodik dianggap Nabi, menang wahyuda di mana? Tidak kan? Wilayah Eden di Bandung, di Bogor, baik. Percaya, dan pengikutnya 80% sarjana, S1, S2, goblok, tolol, belegu. Jadi tenang, Pak Edi bukan orang bodoh, nanti kita kenalin ke ustadz-ustadz yang belum di dia. Itu saya ke Ustadz Muhammad nggak semua lagi berarti ayo ngomong Pak Edi nggak bisa menjelaskan Pak Edi kecuali Pak Yasin. Percaya Pak? Nggak bisa. Bukan kalau Pak Edi bodoh, nggak bisa.
Pelaku itu nggak bisa saya aja orang, saya itu siapa. Ketika saya jelaskan Pak Yasin begini. Tapi orang lain benernya bukan. Tinggal tergantung deket, yang pro Pak Yasin ngebagusin, yang nggak pro ngegorengkan, gitu lah ini lupa. Ya tetapi orang lain pakai main karena sijak yang beramal. Alhamdulillah hidup kayak ini sehat kan. Apa yang disiapkan? Dia melihat loh, gue kelihat ini. Di tempat dimandikan orang lempok, ruh deh. Ya kan? Dikapanin orang lempok, dibawa orang lempok, kos ngimpi gitu. Dikasupkan kalian lempok, baralik lempok, sebenarnya mengimpi. Di dalam keterangan dia, di dakwah ikulah bang. Duduk dia masih sadar. Ngimpi ya alhamdulillah selamat. Tadi mau dimandikin, dibawa digotong, dia tadi kubur, mereka mengimpi begitu duduk. Lah baju aing mana? Samping aing mana? Oh aing tipaeng adanya tak lembangan barali. Disitulah datang orang belum malam mengkarwanake datang dulu. Ada orang tanpa laki-laki menawai awal yang datang. Kamu kasep gagal kan? Tenang. Orang maksudnya saya selalu dengan aing. Tenang. Aing ngamal sia. Aing sia sok maca Quran sia ngamal Quran di aing. Tenang. Tong luas saya bakal datang. Malaikat tanya sia jawabnya. Jawab dibantuan baik. Datang malaikat siapa lu? Berangkat. Kenapa? Saya akan berangkat sebelum menolong ini. Anu binamu. Tetap nanti harus ditanya. Jawab bisa selesai. Udah tenang. Hamparkan permadani istirahat. Tidur ya, capek. Duduk ya, macam. Bahkan satu tahun 40 hari itu masih ngejenguk keluarga. Orang selamat. Lain-lainnya tinggal maunya tidak paling. Jumat. Makanya jelma baheula kolot baheula. Padahal bodoh kan orang baheulanya. Kolot saya mama kolot saya bodoh. Tapi karena urusan itu tadi, lu jangan lu emang apa sih? Keluhan pada balik itu, jangan nyiramin itu. Lu bisa baca Quran ke baca Yasin sono. Saya ingat banget ya tempat Quran masih di SD. Jangan saya kita. Bahayanya hebat ya. Percaya tete. Kamu terpercaya ngacung ku saya ke salah Quran poe ieu ayeuna eta pan malaikat dijerak malaikat naon. Eta percaya itu. Jadi saya ribet, boga nomor telepon Pak, boga. Hebatnya agak percaya aja urusan iman ya Pak. Percaya ya? Iya. Masya Allah. Ngejerit maratan langit mau balik mana? Mau cek warna mah gitu baik. Saya ngaku tes supaya rame. Iya kan? Alhamdulillah semoga Allah. Mudah-mudahan orang diselamatkan. Amin. Amin. Asal man atallaha biqalbin salim, menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan iman, dengan akidah yang kuat tanpa musyrik, selamat tongsian. Sebab obat pertanyaan malaikat memang ngobak paling marah buka waman nabi kuaman yukadi kuaman imamuka nggak bohong sih kuaman imamuka Al-Quran imami. Beliau pernah membahas itu kan, siapa imam kamu? Quran jadikan makmum. Kata Quran begini A, kata dia ngagawen B, kata Quran B dia C. Apa paling panggil yang ditolong Quran di alam barzah. Quran dibentukkan dalam bentuk manusia gagah seperti kita mirip, tapi gagah dia akan berbicara depan malaikat. Karena kiraman mana bisa kuasa Umar bin Khattab. Marah Allah Rabbi ngapain lagi lo? Ya Allah galak banget ini. Udah aja kalau kesantap kata mantap itu memang galak itu. Bisa teman gitu. Galak mana mah galak teh pengasalan teh diberi keadaan diberi duit tuh. Itu saja nanti beliau bahas detail lagi ya. Sedikit manfaat dunia akhirat. Yang penting udah beres sehat ketika kita jauh Allah kesukaan istri yang datang dari kepada diri. Tentang itu udah ngerasa butuh, tanamkan rasa butuh. Jangan merasa terpaksa, begitu juga ibadah atau beramal yang lain, merasa ikhlas bahwa hidup kita ini kan memang dicadangkan ke akhirat. Dan hidup dicadangkan ke dunia orang dengan sehari, Pak Edi 17 mau bilang gitu. Hidup dunia untuk dunia, ya kan? Ya maka orang buang 7 tingkat sampai ini, gitu. Makanya akhirnya kan Pak Edi sanana mencari tadi zaman akhirnya mah nanti kali itu oh jalur orang kadieu kamu yang drama kakek Banten kamu yang Sanudi tadinya jalur yang drama, iya kan? Jadi sana ada pertanggung jawab gitu.
Makanya disampaikan itu walaupun memang tiap Jumat mau ini tenang mereka. Saya sana jelas ya, jelas. Jadi di mana dia kan saya sambat bicara bahasa gampangnya, di mana ngabantu ngadoakan para jamaah teh, di dia kayak nyambung ya. Itu yang paling penting. Sebelum belajar mainnya, sok pinter karena sakit itu, ke guru pokok, makanya ilmu nanti pada belebek kabeh. Wah, saya cuma pokok para ya kali itu pantas. Saya tiklah memanfaat berkah karena ada doa guru, karena takzim gurunya jadi nambah. Jadi nambah ngenah di bawahnya gitu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.